Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali dalam program Night Call bersama saya, Pendeta Chandra Wila di GPIB Jemaat Hebron Samarinda Seberang yang bertugas selaku Ketua Majelis Jemaat. Mengawali renungan hari ini, mari sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu untuk sepanjang hari yang boleh kami lalui. Sebelum kami mengakhiri segala kegiatan kami di hari ini, sebentar kami akan disapa oleh firman-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah Roh Kudus-Mu menguasai diri kami, supaya lewatnya kami mampu untuk mengerti maksud dan kehendak-Mu lewat firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Ya Tuhan, bersabdalah, kami telah siap untuk mendengarkan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil berdasarkan surat Filipi pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan 20. Surat Filipi pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan yang ke-20 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan kita. Ya, saudaraku, sesuai dengan yang tertulis di dalam pembukaan surat kepada jemaat di Filipi ini, diceritakan bahwa saat itu Rasul Paulus sedang berada di penjara yang kemungkinan besar ada di kota Roma. Di dalam penjara, melalui surat ini, Rasul Paulus hendak menyampaikan beberapa hal kepada jemaat yang ada di Filipi. Adapun alasan Rasul Paulus berada di penjara oleh karena pemberitaan Injil yang ia lakukan, yang ia beritakan. Selama masa pelayanannya selaku pemberita Injil, Paulus selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, tanpa membebani, tanpa memberatkan siapapun. Dan hal itu terus berlangsung sekalipun ia kini telah dipenjara. Dan jemaat di Filipi pun mengakui akan hal itu, mengakui akan kemandirian Rasul Paulus di dalam mencukupi segala kebutuhannya. Jemaat di Filipi, menurut bacaan kita tadi, mereka memiliki kebaikan hati dan niat untuk membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan Paulus di dalam penjara. Walaupun mereka tahu bahwa Paulus sendiri tidak pernah menuntut hal itu daripada mereka. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa ternyata kebaikan hati dan niat saja itu tidak cukup bagi jemaat Filipi. Mereka harus berupaya mencari seorang yang bisa diutus untuk membawakan bantuan-bantuan itu kepada Rasul Paulus. Lihatlah bahwa ada upaya besar, ada upaya keras yang dilakukan sampai mereka kemudian mengutus Epafroditus untuk mengirimkan bantuannya kepada Paulus di penjara.
segala upaya besar yang ditunjukkan oleh jemaat Filipi. Tidak mengherankan ketika kemudian Rasul Paulus memuji, mengapresiasi segala upaya mereka. Hal itu dinyatakan di ayat 15 sampai dengan yang ke-16. Terlebih lagi Paulus bahkan memuji ketika umat Tuhan, jemaat Tuhan di Filipi menunjukkan empatinya. Empatis selama Paulus berada dalam penjara, mereka turut merasakan penderitaannya. Demikianlah yang dinyatakan di ayat 14. Saudaraku, Paulus menyatakan bahwa pemberian yang disampaikan oleh jemaat di Filipi kepada dirinya melalui Epaphroditus itu semua melebihi dari apa yang selama ini dibutuhkan. Demikianlah kesaksian Alkitab dari ayat yang ke-18. Paulus pun kemudian mendoakan, bahkan yakin bahwa segala kebaikan yang dilakukan oleh jemaat Filipi kemudian akan kembali kepada jemaat Filipi. Dengan kata lain, ada upah yang menanti atas kebaikan dari jemaat di Filipi. Demikian yang dinyatakan di ayat yang ke-18. Nah, saudaraku, melalui kenyataan-kenyataan itu, yang pertama yaitu bahwa jemaat di Filipi diberikan kesempatan untuk memberikan bantuan kepada sesama, dan yang kedua, kenyataan bahwa Rasul Paulus dipenuhi segala kebutuhannya selama di penjara. Lewat hal-hal itu, Paulus semakin dikuatkan, diteguhkan bahwa segala situasi, segala kondisi, di dalam segala keadaan apapun, Paulus mampu untuk menghadapinya, Paulus mampu untuk menjalaninya. Bukan karena kekuatannya secara pribadi sebagai manusia ataupun sebagai seorang rasul, dan bukan juga karena kebaikan hati dari jemaat di Filipi, tetapi terlebih oleh karena Allah sendiri yang telah mengaruniakan kekuatan kepadanya. Demikian dinyatakan di ayat yang ke-13. Hal itulah yang kemudian membuat Rasul Paulus mengucap syukur atas segala kebaikan yang diterimanya dalam kehidupannya. Paulus bersyukur karena di dalam segala kesesakan hidupnya, kebutuhannya senantiasa tercukupi, senantiasa terpenuhi. Paulus juga mengajak jemaat di Filipi untuk mengucap syukur dan memuliakan Allah, oleh karena Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk menunjukkan kebaikan, untuk menyampaikan bantuan kepada sesama, yang salah satunya adalah Rasul Paulus. Saudaraku, sahabat IPIB, layaknya Paulus sebagai orang-orang dewasa yang tangguh pada masa kini, kita pun selalu berusaha mencukupi segala kebutuhan hidup kita secara mandiri. Baik itu kebutuhan jasmani, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan jasmani lainnya. Demikian juga kebutuhan-kebutuhan di aspek yang lain. Misalnya kebutuhan akan rasa aman, akan rasa nyaman, dan juga kebutuhan untuk rekreasi atau hiburan. Semuanya kita usahakan secara mandiri, baik itu melalui tindakan, ucapan, atau bahkan pikiran kita. Walau demikian, harus diakui bahwa seringkali kita pun mengalami pertolongan Tuhan yang datangnya itu tanpa disangka-sangka. Hal ini tentunya menjadi ucapan syukur tersendiri bagi kita. Ya, bagaimana kita tidak bersyukur ketika kita merasa bahwa kita mampu menghadapi situasi yang sulit, ketika kita merasa mampu untuk menghadapi kondisi yang menghimpit. Ternyata pertolongan Tuhan datang tanpa kita minta. Pertolongan bala bantuan dari Tuhan datang secara cuma-cuma. Maka memuliakan Tuhan atas hal itu sudah sepatutnya kita lakukan, layaknya teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Bahkan di tengah perjuangan yang kita jalani, di tengah pergumulan yang kita alami, kita pun masih punya kepedulian kepada sesama. Seberapa banyak dari kita
yang masih peduli dengan kebutuhan orang lain, sementara kebutuhan kita sendiri belum tentu terpenuhi. Seberapa banyak di antara kita yang merasa punya senasib sepenanggungan dengan mereka yang terganggu kesehatannya, sementara mungkin kita pun menderita sakit penyakit. Seberapa banyak di antara kita yang peduli dengan keberhasilan atau kesuksesan sesamanya, sementara kita sendiri pun bergumul keras untuk mendapatkan kesuksesan atau keberhasilan itu. Sahabat KPIB, ada saatnya kita pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai macam bantuan kepada mereka. Dan tentu saja ada kepuasan, ada kelegaan tersendiri ketika kita mampu dan bahkan bantuan pertolongan kita sampai kepada mereka yang kita maksud. Ada kelegaan, ada kepuasan. Maka untuk hal itu pun sudah sepatutnya kita mengucap syukur dan terutama memuliakan Allah. Demikianlah kita patut untuk memuliakan Allah dalam segala keadaan yang kita hadapi, baik ketika kita tercukupi segala kebutuhannya ataupun ketika kita diberikan kesempatan untuk mencukupi kebutuhan sesama. Karena itu, atas segala situasi dan kondisi yang kita alami, mari tetap senantiasa memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Ya, saudaraku, mengakhiri renungan saat ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang boleh datang kepada kami di malam hari ini. Bimbingan Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami agar firman-Mu itu bukan hanya tinggal dalam hati dan pikiran kami, tetapi dimampukan juga untuk kami menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami serahkan diri kami di sepanjang malam yang akan kami lalui. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu sekali lagi kami sudah berdoa. Amin. Demikian sahabat KPIB, renungan dengan judul Muliakan Allah. Semoga renungan ini membawa kesegaran iman. Damai sejahtera bagi saudara dan keluarga. Salam dari saya, Pendeta Chandra Wila dari GPIB Jemaat Hebron Samudra Seberang. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dah.